Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia Mutiarata dengan NIM 1801530052 dari kelas B1 Mesin Learning. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma clustering. Nah, algoritma clustering atau klasterisasi termasuk dalam algoritma unsupervised learning. Clustering sendiri dilakukan jika ingin menemukan klaster dari sebuah dataset. Nah, apa itu cluster? Cluster adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain di dalam kumpulan atau kelompok tersebut, dan berbeda dengan objek di kelompok lain. Tidak seperti klasifikasi, di mana setiap data latih sudah memiliki label alias sudah ditentukan kelasnya. Nah, untuk di dalam clustering ini, data tidak berlabel. Nah, clustering umumnya banyak digunakan untuk segmentasi. Proses segmentasi biasanya tidak dapat dikerjakan dengan mudah untuk data dengan jumlah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan analitis untuk membagi data tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, manfaat dari clustering yang pertama, clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu, misalnya segmentasi pasar, marketing, dan data pemetaan zonasi wilayah. Kedua, identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Nah, tipe data dalam clustering ada 4. Yang pertama ada variabel berskala interval, kemudian ada variabel biner, yang ketiga ada variabel nominal, ordinal, dan rasio, kemudian yang keempat adalah variabel dengan tipe lainnya. Nah, metode cluster sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering atau partitional clustering. Nah, untuk hierarchical clustering ada dua algoritma. Yang pertama aglomeratif atau bottom up, kemudian yang kedua ada divisif atau top to down. Kemudian di non-hierarchical clustering atau partitional clustering ada 3 algoritma. Yang pertama ada k-means, k-median, dan fuzzy j-means. Nah, hierarchical clustering, pada hierarchical clustering data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam klaster. Algoritma-algoritma jenis ini menghasilkan pohon-pohon klaster. Yang kedua, arah pengelompokan terbagi menjadi dua sifat, yaitu aglomeratif atau bottom up dan divisif atau top to down. Kemudian hierarchical clustering diperlukan untuk menghitung nilai ukuran kesamaan atau kedekatan fitur produk. Lalu beberapa metode dalam hierarchical clustering yaitu single link egg, complete link egg, average link egg, dan worst minimum variance. Kemudian yang kedua ada partitional clustering. Partitional clustering sendiri adalah data yang dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode ini, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yang meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Nah, contoh algoritma jenis ini diantaranya ada k-means, k-median, atau fuzzy j-means. Algoritma-algoritma ini relatif efisien dan digunakan untuk data dengan jumlah sedang dan besar. Nah, perbedaan hierarchical dan non-hierarchical clustering. Yang pertama, hierarchical dan partitional clustering memiliki perbedaan utama dalam waktu berjalan, asumsi, parameter input, dan cluster yang dihasilkan. Kemudian perbedaan yang kedua, algoritma partitional clustering lebih cepat daripada algoritma hierarchical clustering. Lalu, hierarchical clustering hanya membutuhkan ukuran kesamaan, sedangkan partitional clustering membutuhkan asumsi yang lebih kuat seperti jumlah cluster dan pusat awal. Kemudian, hierarchical clustering tidak memerlukan parameter input apapun, sementara partitional clustering membutuhkan jumlah cluster untuk mulai berjalan.
Lalu yang terakhir, hierarchical clustering menghasilkan pembagian klaster yang jauh lebih bermakna dan subjektif, tetapi partitional clustering menghasilkan cluster key yang tepat. Nah, contoh penggunaan clustering yang pertama ada di bidang retail marketing, yang digunakan untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, lalu merekomendasikan buku atau film baru kepada pelanggan baru. Kemudian yang kedua ada di bidang publication, yang digunakan untuk mengelompokkan berita secara otomatis berdasarkan kontennya, kemudian merekomendasikan artikel berita serupa. Lalu yang ketiga ada di bidang banking, yang digunakan untuk deteksi penipuan dalam penggunaan kartu kredit dan mengidentifikasi kelompok pelanggan, misal loyal atau tidak loyal. Lalu yang keempat ada di bidang insurance, yang digunakan untuk fraud detection atau deteksi penipuan dan resiko asuransi pelanggan. Lalu yang kelima ada di bidang medicine, yang digunakan untuk mengkarakteristik perilaku pasien. Nah, setelah saya sudah menjelaskan sedikit mengenai algoritma clustering, selanjutnya kita akan praktikum untuk implementasi algoritma clustering di Kaggle. Langsung saja kita ke Kaggle. Nah, selanjutnya kita praktikum penerapan atau implementasi algoritma clustering melalui Kaggle. Nah, tentunya langkah pertama kita import library yang dibutuhkan. Di sini ada library matplotlib, yaitu library yang digunakan untuk membuat grafik plot sesuai kebutuhan. Lalu ada yang library kedua ada NumPy yang digunakan untuk kebutuhan scientific. Lalu ada library Pandas, yaitu library yang digunakan untuk manipulasi data seperti membuat tabel, mengubah dimensi data, dan mengecek data. Lalu library yang terakhir ada sklearn, yaitu library untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning. Nah, untuk scriptnya, yang pertama ada import matplotlib.pyplot splt, lalu yang kedua ada import numpy snp, lalu ada import pandas spd, dan yang terakhir from sklearn.cluster import k-means. Di sini saya menggunakan algoritma k-means. Lalu langkah yang kedua yaitu menyiapkan dataset. Dataset di sini saya menggunakan variabel siswa yang berisi tinggi dan berat dengan jumlah data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan jumlah data yang berisi 9. Kemudian menampilkan dari dataset dengan variabel siswa underscore data sama dengan pd.dataframe buka siswa, lalu kita tampilkan dengan memanggil variabel siswa data. Nah, ini hasilnya. Di sini ada tinggi dan berat yang berisi 9 data. 9 dataset. Lalu langkah selanjutnya penyesuaian dataset. Jadi kita mengelompokkan variabel feature dan variabel target. Di sini kita tinggi merupakan variabel feature, kemudian berat yaitu variabel target. Variabel tinggi ditampung di np.array, kemudian berat ditampung pada np.array yang bervariabel x dan beratnya di variabel y. Kemudian kita lihat outputnya adalah x, ini isinya adalah tinggi yaitu variabel feature, kemudian y adalah variabel target. Lalu konversikan ke data array dengan variabel x, np.array siswa underscore data, kemudian kita print, maka berubah menjadi data array. Bentuknya berubah menjadi data array. Lalu kita tampilkan data dalam bentuk scatter plot dengan perintah atau script plt.scatter in x.20 kemudian x.21, labelnya adalah true position, kemudian plt x label sama dengan tinggi badan, kemudian plt y label berat badan, lalu plt title-nya adalah grafik data siswa, lalu kita tampilkan. Nah, hasilnya maka seperti ini. Jadi judul dari scatter plot ini adalah grafik data siswa. Lalu
pada sumbu X itu adalah tinggi badan, lalu pada sumbu Y adalah berat badan. Nah, ini datanya adalah seperti ini. Kemudian menggunakan library k-means. Pertama-tama kita siapkan metode klasifikasi untuk mengaktifkan k-means dengan jumlah klaster sama dengan 2. Dengan scriptnya adalah model sama dengan k-means and underscore clusters sama dengan 2. Model.fit. Maka k-means di sini klasternya adalah 2, sudah aktif, algoritma k-means-nya sudah aktif dalam clustering. Lalu menampilkan nilai centroid yang di-generate oleh algoritma k-means dengan perintah print model.cluster underscore centers underscore. Nah, di sini maka muncul 2 nilai centroid, lalu menampilkan label data point yang menunjukkan hasil clustering dengan perintah print model.labels underscore. Jadi munculnya di sini 0 dan 1. Data pertama itu masuk ke dalam cluster 0, kemudian data kedua dan ketiga ini masuk ke dalam cluster 1, kemudian data keempat sampai data ke-9 masuk ke dalam cluster 0. Lalu kita tampilkan outputnya, kita visualisasikan data yang telah diklasterisasikan tadi menggunakan scatter plot. Dengan X labelnya tadi sama, yaitu tinggi badan, kemudian Y labelnya adalah berat badan, dengan judulnya adalah sama. Jadi ini sudah hasil klasterisasi. Jadi tadi ada 1 dan angka 1 dan 0, ini adalah yang ungu ini adalah 0, kemudian yang merah ini adalah 1. Jadi sudah dibagi menjadi 2 atau diklasterisasikan menjadi 2 bagian. Lalu memvisualisasikan data yang telah diklasterisasikan dan menampilkan centroidnya. Tadi kan centroidnya ada 2 ya. Nah, selanjutnya ini adalah nilai centroidnya. Yang ungu ini adalah tadi cluster 0, kemudian yang merah ini adalah cluster 1. Kemudian yang hitam ini adalah nilai centroidnya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma clustering. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.